Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Sekar pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan buka pikiran kami, buka hati kami, agar apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan kami dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tolong Tuhan, biarlah kami selama mendengarkan firman-Mu ini boleh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tema Sekar pada pagi hari ini adalah di mana Tuhanku? Diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Setelah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di antaranya, yang pertama, kita bisa lihat dalam ayat 11 sampai 13, Maria Magdalena sangat mengasihi Sang Guru. Maria sangat mengasihi Yesus. Kasih Maria tidak dibatasi oleh ketakutan terhadap tentara Romawi ataupun orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, ia pergi ke kubur untuk merempai jasad Sang Guru. Dan betapa sedihnya ia ketika tidak mendapati tubuh Sang Guru dalam kubur itu. Tangisannya merupakan sebuah pertanda kehilangan, ungkapan kasih yang total dan lugu kepada Sang Guru. Bahkan kasihnya tidak dibatasi oleh waktu maupun kematian. 2. Dalam ayat 14-16 bisa kita lihat rasa sedih dan kehilangan yang mendalam membutakan Maria Magdalena. Ketika Yesus bertanya kepada Maria, Maria tidak mengenalnya dan menyangka yang bertanya itu adalah penunggu taman. Rasa sedih dan kehilangan yang mendalam menjadi masalah besar bagi Maria, sehingga menutup matanya sampai tidak mengenal Yesus yang hadir saat itu. Maria baru menyadarinya setelah Yesus memanggil namanya, "Maria," dan langsung berkata kepadanya, "Rabuni," atau guru. Dalam ayat 16-18, kita melihat bahwa sapaan Tuhan Yesus mencelikkan Maria Magdalena.
Maria Magdalena adalah tokoh pertama yang mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai anak Allah yang telah bangkit. Sapaan dan perjumpaannya dengan Yesus mengubah fokus dari kesedihan atau masalah beralih kepada Yesus dan memberinya keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan memakainya sebagai saksi untuk para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita berfokus pada masalah atau pada Tuhan? Seringkali kita berfokus pada masalah dan menjadikan masalah itu sangat besar, sehingga tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu setia, sehingga membatasi masa yang dialami tidak melebihi kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bisa kita lihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Godaan iblislah yang membuat Tuhan itu kecil dan menjadikan masalah kita itu menjadi masalah yang besar. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu maha besar dan masalah kita menjadi kecil. Hidup kita harus berfokus pada Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 28-31, pada waktu Petrus turun dari perahu untuk menghampiri Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ia tidak fokus pada Yesus dan melihat sekelilingnya, serta dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sewaktu fokus kita pada Tuhan, maka kita pasti bisa mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, bersama Tuhan Yesus, masalah itu akan menjadi kecil dan ringan untuk kita jalani. Jadikanlah masalah sebagai sarana pertumbuhan. Masalah seharusnya dapat menjadi sarana bagi kita untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Namun, seringkali malah menjadi batu sandungan bagi kita dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan, kesulitan dan tantangan dalam hidup agar kita semakin belajar mengenal Tuhan Yesus dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan lakukan kepada kita sehingga dapat melalui setiap masalah dalam kehidupan ini dengan baik. Kita tidak perlu terlalu berlarut dalam kesedihan dan berputus asa, karena Yesus selalu mengulurkan tangannya dan menyapa kita di saat yang tepat. Menjadi saksi melalui kehidupan kita. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kubur kosong telah membuktikannya. Kehadiran kita mesti membawa sesama kita bertemu dengan Tuhan yang hidup kemanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kita adalah saksi-saksi hidup agar orang lain mengenal Allah melalui cara hidup kita, melalui proses perubahan dalam hidup kita. Sehingga kita akan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan Maha Besar melebihi dari segala masalah dalam hidup kita? Sudahkah kita berfokus pada Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi? Dan sudahkah kita mengalami perubahan dan tidak bertanya lagi di mana Tuhan, tetapi berkata, "Aku melihat Tuhan yang selalu ada bersamaku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan.
Tolong Tuhan agar hidup kami senantiasa berfokus kepadamu saja Tuhan. Tidak berfokus kepada masalah-masalah kami, tidak membesar-besarkan masalah-masalah kami. Kami percaya Tuhan bahwa masalah-masalah kami di dalam hidup ini, Tuhan bisa mengatasinya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada kami melebihi kekuatan dari kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, agar kami boleh berubah dari hari ke hari, agar kami boleh semakin cinta kepada Tuhan, dan semakin berfokus bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan, pada saat ini kami juga kembali berdoa. Kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria.